Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran diri saya di masa depan ketika telah menjadi guru penggerak. Tugas ini merupakan tugas 1.2.a.6 terkait tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamrin Karim. Saya merupakan guru dari SMA Negeri 6 Samarinda, yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah mempelajari modul 1.2, kami melihat bahwa nilai guru penggerak itu ada beberapa poin yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama adalah berpihak kepada murid, kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang terakhir yaitu inovatif. Nilai berpihak kepada murid, nilai ini saya jadikan pedoman di kelas dengan selalu mengutamakan kepentingan murid. Murid memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran, dan saya dalam hal ini menjadi fasilitatornya. Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar serta mengeksplorasi sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zamannya. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah yang pertama, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dalam pembelajarannya, sehingga siswa tidak merasakan stres pada saat menerima pembelajaran yang dilakukan. Lalu kemudian saya bersama murid menyusun kesepakatan kelas. Apa saja hal-hal yang kami sepakati sehingga pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya adalah menyediakan berbagai sumber belajar kepada murid, sehingga murid di dalam hal ini bisa terpenuhi segala informasi, segala media yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Murid bebas mengeksplorkan dirinya, murid bebas buat mengekspresikan dirinya dalam melakukan pembelajaran hingga mencapai potensi-potensi yang mereka miliki. Dengan hal ini, harapannya adalah siswa bisa betul-betul merasakan manfaat dari pembelajaran itu, bukan hanya di sekolah, tapi dalam kehidupan di luar lingkungan sekolah ataupun kehidupan bersosial nantinya. Nilai yang berikutnya adalah nilai mandiri. Dengan nilai mandiri ini saya senantiasa memampukan diri saya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Saya yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas ataupun pihak lain. Maka saya suka mengambil inisiatif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang menurut saya adalah sangat berkaitan dengan disiplin ilmu yang saya pegang, disiplin ilmu yang telah saya tempuh selama ini, yaitu bidang bimbingan dan konseling. Kemudian kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Berikutnya, saya selalu akan aktif mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri tanpa perintah dan paksaan orang lain. Ini adalah beberapa contoh dari pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti, baik yang dilakukan secara offline tatap muka ataupun yang dilakukan secara online. Saya biasanya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh P4TK, Penjas dan DK, dan juga yang diselenggarakan oleh Kemdikbud melalui Guru Belajar. Nilai yang berikutnya adalah reflektif. Nilai ini sangat saya perlukan untuk mengevaluasi sejauh mana potensi diri yang sudah baik yang saya miliki serta mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan. Dengan nilai reflektif, pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi diri ini, nantinya saya selalu berusaha membuat perbaikan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, saya suka sharing dengan teman-teman yang satu rumpun dengan saya, satu mapel dengan saya, yaitu guru-guru teman-teman di
bimbingan konseling dalam komunitas musyawarah guru bimbingan dan konseling SMA Kota Samarinda. Kemudian kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah akan merancang dan melaksanakan aksi nyata yang kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan saya lakukan pada siswa-siswa. Berikutnya adalah melakukan evaluasi pembelajaran setelah pembelajaran itu dilakukan guna mencari apa saja kelemahan, apa saja kekurangan yang saya miliki untuk diperbaiki, dan juga mengetahui apa kelebihannya untuk terus dikembangkan. Lalu tak lupa pula, setelah kita melakukan evaluasi, kita juga harus melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang kami dapatkan, guna meningkatkan terus kualitas pendidikan supaya murid-murid bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik. Nilai yang berikutnya adalah nilai kolaboratif. Sebagai manusia sosial, saya harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah ada kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua siswa. Di lingkungan yang di luar pun, misalnya pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Dalam hal ini, saya pernah mencoba menggagas bagaimana melakukan rapat online pertama kali pada saat pandemi dengan teman-teman guru, sehingga pertemuan tetap bisa dilakukan secara intens maupun melalui pertemuan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, saya akan terus berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan juga murid dalam hal menyusun kesepakatan kelas. Di samping itu pula, saya juga tetap berkolaborasi dengan pihak luar dengan tujuan untuk meningkatkan potensi murid sehingga mereka bisa terus berkembang dan mereka mempunyai jaringan yang luas. Yang berikutnya adalah nilai inovatif. Nilai ini akan terus saya kembangkan untuk dapat selalu berinovasi sesuai kodrat zaman, serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Dengan berinovasi, saya mampu memfasilitasi kebutuhan murid dalam belajar. Dalam nilai ini, saya pernah melakukan pelatihan dengan teman-teman guru BK sebagai pesertanya, dan pernah juga diminta untuk menjadi instruktur pelatihan guru BK di daerah Kutai Barat. Di sini saya menyampaikan informasi-informasi atau hal-hal yang saya kuasai dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran atau pemberian layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan ini khususnya untuk menyentuh lebih banyak orang. Saya akan membuat video pembelajaran, dan ini sudah bisa dicek di channel YouTube saya, Hamrin Karim. Di sana saya memberikan informasi terkait bagaimana tentang pembelajaran, kemudian bagaimana cara mendaftar kuliah. Lalu ke depan saya akan membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, coba merancang kegiatan proyek yang menyenangkan, serta melakukan berbagi praktik baik itu kepada teman-teman sejawat khususnya. Baik, demikianlah penyampaian saya dalam pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.